Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sahri, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Munir beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali guna memenuhi salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi dan silaturahmi. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari yang kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, minaz zulumati ilan nur. Dan semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Sekaligus kita pasang niat bahwa hadirnya kita ke tempat ini semata-mata hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita, niat kita ke tempat ini dapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan tak lupa kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah kita kirimkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baik. Dan juga kita mohonkan semoga anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu baik di sekolah maupun di luar sekolah, semoga Allah mudahkan, semoga menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan juga kita mohonkan semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Ala hazinnya wa ala kunyatnya sholihah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, karena hari semakin siang, marilah kita ikut saja bersama-sama mengajar kita ini akan disampaikan oleh guru kita kepada guru kita. Kami bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih
ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kehendaknya dan berkat ridhonya kita bisa sama-sama hadir di sini bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka saling berbagi, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan dengan langkah kita hadir di sini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat-niat kita, niat ikhlas kita untuk hadir menambah pengetahuan kita, mendapatkan taufik dan hidayah, menambahkan petunjuk buat diri kita, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan dunia akhirat kita, bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, minimal keluarga kita, anak-anak, istri kita, suami dan orang-orang tua kita dan seterusnya, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan pahala juga buat orang-orang tua kita yang sudah mendidik kita sebelumnya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan rahmat dan cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah yang masih hidup memberikan umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan kemudahan segala urusannya. Allah lapangkan hidupnya, kemudian Allah perbaiki semua kekurangan-kekurangannya, dan yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dan kita doakan Allah memberikan rahmat kasih sayang di alam barzahnya, jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya. Berharap insyaallah nanti kelak kita akan sama-sama bertemu dengan orang-orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita curah limpahkan kehadirat dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang dicintai beliau, yang akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup lama ya kita sudah bertemu, hampir 2 kali pertemuan gitu ya. Terakhir bulan Idul Adha ya kemarin. Ya, mudah-mudahan uzurnya kita tetap mendapat pahala, karena niat kita memang kalau nggak ada halangan kita hadir kumpul. Jadi malaikat sudah mencatat itu, dan mudah-mudahan itu bagian dari catatan yang terus menerus sampai kalaupun kita nggak ada nanti ya, tetap menjadi pahala yang mengalir. Kalau kata guru kita, Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Allah Maha mengetahui apa yang kita itikadkan. Kalaupun nanti umur kita pendek, itu akan tetap mengalir pahalanya. Karena Allah tahu kalau kita dikasih umur panjang pasti akan kita tetap ngaji. Kita akan tetap hadir. Ketika kita umur pendek selesai, karena Allah takdirkan umur kita lebih pendek, tapi pahalanya tetap mengalir. Gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam keadaan apapun untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan memang hidayah itu bukan milik kita, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Walaupun orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak istri kita, atau suami kita, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak akan sampai juga ya, hidayah itu kepada dirinya. Jadi bersyukurlah kita ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kita jaga, kita rawat, karena itulah satu-satunya milik kita yang sangat berharga. Jangan sampai Allah palingkan kita setelah kita mendapatkan hidayah. Karena ada doanya tuh,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita berdoa begitu, jangan sampai dipalingkan setelah kita mendapatkan hidayah. Jadi kalau udah biasa hadir, jangan bolak-balik mikir, ah nggak mau hadir gitu, jangan. Tetap supaya hidayahnya tetap, karena nanti akan dapatkan hidayah tambahan lagi, tambahan lagi. Ya mudah-mudahan niat kita dari bulan lalu, dari sebelumnya itu dicatat sebagai satu kebaikan, dan hari ini kita bisa hadir mendapatkan kelipatan kebaikannya bisa 10 kali dan seterusnya, karena tergantung pada niat dan keikhlasan kita dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengetahui jumlah kebaikan itu, dan yang kita harapkan adalah kita hanya menjalankan perintahnya untuk menggugurkan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu dan menambah ilmu pengetahuan keagamaan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ya buat kita, walaupun sedikit, karena memang kita dikasih keterbatasan oleh Allah dan kita ridho dengan keterbatasan itu. Insya Allah Allah ridho juga dengan amal kita yang terbatas. Jadi dengan ridhonya, walaupun sedikit, kalau Allah ridho, nyaman kita. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita minta kalau ridho akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Minhajul Abidin. Kita baca terjemahnya ya. Kita masuk dalam bab godaan-godaan. Waktu itu kita mungkin banyak kepotong juga. Jadi godaan itu memang bagian yang harus kita lalui dan wajib kita ketahui juga. Apa-apa sih yang menjadi kendala dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kita Minhajul Abidin ini adalah jalan para ahli ibadah ya. Dalam mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang jalan yang menuju surga itu tidak mudah, sangat terjal, nggak rata gitu ya. Banyak rintangannya, seperti kayak gini. Kita mau nyari ilmu aja macam-macam kendalanya. Mau jalan dari sini aja nih tadi, itu macam-macam tuh dramanya di rumah gitu ya. Apakah sama anak, apakah sama urusan yang lain-lainnya, itu memang begitu. Dan iya, termasuk saya sendiri ngalamin beberapa puluh tahun yang lalu, mulai ngaji rutin gitu, itu pasti mau jalan itu ada aja. Tapi kalau kita abaikan, bukan kita abaikan, kita lawan lah gitu. Enggak, insya Allah nggak ada apa-apa, insya Allah nggak akan mengkhawatir. Khawatiran kita nggak terwujud. Benar, lancar. Karena memang setannya banyak tuh. Kita waktu itu pernah bahas tentang godaan-godaan, salah satu gangguan setan. Nah itu kalau kita selesai itu, kita lawan gitu, bebas tuh, jalan kita apa namanya, kadangkala di ujung-ujung itu kalau misalnya kelihatan di awal kayaknya susah berat, ternyata begitu yang kita lewatin, kita laluin, ternyata di ujungnya tuh luar biasa dapetnya. Karena mungkin setan mengetahui itu ya, jangan sampai dia mendapat manfaatan dan keuntungan yang besar gitu. Jadi dijagalah kita untuk melakukan itu. Tapi kalau kita yakin dengan niat yang kuat, Allah tambahin hidayah semakin kuat, akhirnya setannya nyingkir. Kita sampai di sini tuh sudah melalui rintangan yang banyak. Jadi apa ya, orang kita bilang tuh ada dimentalin gitu. Orang datang ke sini tuh luar biasa, omongan lah apalah segala macam. Padahal kita udah siap-siap dari kemarin-kemarin, tapi pas di ujung-ujung mau jalan ada, masih ada. Entah di jalan juga kan, supaya kita berbolak-balik, balik arah, muter balik. Selamatlah dia setan katanya. Kitanya yang rugi ya. Jadi godaan-godaan itu luar biasa. Salah satunya itu godaan setan dan hawa nafsu kita. Nah, kemarin kita bahas tentang hawa nafsu. Kemudian kita
apa namanya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengetahui faktor-faktor yang merusak ya, merusak misalnya dari lisan kita, pendengaran kita, mata kita, waktu yang kita bahas. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang merusak hati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab, Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata dalam kitabnya sampai kita dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang merusak hati. Salah satunya yang pertama adalah panjang angan. Nah, ini juga kita perlu paham ya, bahwa panjang angan atau tulul amal itu adalah penghalang atas segala bentuk kebaikan dan ketaatan. Juga mendatangkan keburukan dan godaan. Ini penyakit. Jadi dalam diri kita itu ada yang namanya tulul amal. Jadi godaan itu berupa panjang angan-angan kita. Jadi kalau kita biarin nih penyakit ini ada dalam diri kita, maka nanti akan menambah 4 macam dosa lagi nih kalau kita biarin panjang angan itu di dalam kita nggak buang gitu, di dalam diri kita nggak lawan. Yang pertama, panjang angan itu akan membuat kita malas melakukan ibadah dan ketaatan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kita ninggalin sama sekali. Jadi kalau orang merasa malas ngerjain sesuatu, itu sebenarnya kita udah berpanjang angan, seolah-olah kita hidup kita lebih dari hari ini. Jadi lebih masih muda gitu kan. Masih ya seumuran kita masih banyak yang hidup, ada yang umur sampai 70 tahun gitu ya, ada yang sampai mungkin 100 tahun kita berharap, ya, itu harapan. Tapi yang namanya ajal kan Allah, hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Nah, sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada Allah untuk beribadah, mestinya kita nggak berpikir bahwa kita akan berumur panjang. Makanya waktu itu pernah Habib saya lupa yang waktu itu ngasih ijazah tentang bagaimana sholat khusyuk. Itu sebelum sholat dia selalu bilang kepada jamaahnya, bayangkan hari sholat ini adalah sholat yang terakhir buat kita. Tujuannya apa? Supaya jamaah itu pada sadar, oh iya kalau ini terakhir berarti saya harus sholat benar-benar benar-benar khusyuk, benar-benar mengkhususkan sholat ini adalah sholat yang terbaik dalam akhir hidup saya. Pasti begitu. Nah, itulah manfaatnya kita tidak turul amal, tapi qasrul amal, pendek angan. Bukan kita takut mati, maksudnya berharap mati besok enggak, tapi karena ajal itu kita nggak tahu, ya, kapanpun bisa hadir. Ada yang orang kadang-kadang lagi main, ada tuh pernah yang di video tuh lagi olahraga ya, baru ya salto gitu sesat mati. Dia nggak mengira bahwa dia akan mati saat itu, karena nggak kepikiran dan nggak terbayang juga mungkin buat diri. Sama seperti kita juga. Makanya turul amal itu termasuk sesuatu penyakit ya. Jangan sampai kita mikir kita terlalu panjang. Yang pertama itu jadi kalau kita turul amal, kita jadi malas berbuat kebaikan, malas buat taat kepada Allah. Jadi nafsu kita mengatakan pada diri kita nih. Jadi kalau udah ada penyakit panjang angan, nafsunya juga ikut berbicara. Kata nafsunya, aku akan melakukannya nanti karena waktu di hadapanmu masih panjang. Aku tidak akan ketinggalan. Jadi mengejar sesuatu kebaikan, ntar aja. Mau merubah sesuatu, ntar aja. Menjadi baik, ntar aja. Seolah-olah, ya, padahal kemarin ada yang baru 40 tahun di bawah kita ya, tetangga itu di sebelah rumah. 40 berapa tuh yang meninggal kemarin? Dekat musola depan itu. Iya, itu ya meninggal. 40 tahun, kita udah 50 tahun. Maksudnya kalau buat perbandingan 40 tahun meninggal. Tapi karena kita membandingkan ada 50 tahun, 60 tahun meninggal. Ada yang sakit aja masih sehat, masih belum meninggal. Tapi kita nggak bisa jamin itu.
Jadi bukan ukuran. Jadi angan-angan itu yang membawa kita begitu. Jadi berpikir, oh ini ntar gitu ya. Nah, yang bikin malas itu yaitu satu panjang angan kita akan membuat diri kita malas. Kemudian yang kedua, menunda-nunda taubat. Ya, kalau orang panjang angan, ya tadi karena merasa umurnya masih panjang, masih cukup waktu. Jadi tobat yang harusnya dia tobatin, dia nggak tobat saat itu juga, ntar aja. Apalagi yang parahnya dia masih melakukan perbuatan maksiat itu, nggak diputus gitu ya, nggak dilawan. Jadi nafsunya berkata, aku akan bertobat nanti, waktunya masih lama, aku masih muda, pintu tobat itu masih terbuka, aku sanggup melakukannya kapan saja aku mau. Nah, ini kan udah merasa seolah-olah Allah memberikan dia umur panjang, padahal Allah alam ya nggak tahu gitu kan. Bisa jadi itu satu ujian dari Allah, manakala dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dia selamat. Ya. Kalau tidak, ya boleh jadi ini jadi bagian penyesalan yang panjang nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau orang panjang angan itu biasanya lebih semangat mencari kekayaan dunia daripada berbuat untuk akhiratnya. Biasanya begitu. Jadi karena merasa umurnya akan panjang, jadi dia merasa, oh saya harus ngumpulin sesuatu nih, karena saya takut miskin di hari tuanya nanti. Ya, ketika saat saya tua, saya tidak sanggup berusaha. Gitu. Ya, saya harus mendapatkan harta banyak sekarang. Gitu. Simpan untuk jaga-jaga di hari tua atau ketika jatuh miskin. Gitu ya. Jadi sikap ini menggerakkan hati cenderung kepada dunia dan terlalu berambisi terhadapnya. Boleh kita khawatir, tapi jangan terlalu yakin, gitu ya, dengan bahwa kita masih punya umur panjang. Jadi mengejar dunia untuk kehidupan kita itu boleh, tapi jangan sampai di sini meninggalkan akhiratnya akhirnya. Nah, karena merasa panjang usianya, jadi ya udah dunia dulu dikejar, akhirnya akhiratnya ditinggal. Jadi ada satu kalimat hikmah yang kata hikmatiah, jangan karena alasan mencari rezeki engkau melupakan sang pemberi rezeki. Begitu ya. Jadi jangan gara-gara nyari nafkah gitu ya. Oh, nyari nafkah gitu. Tapi lupa sholat. Gitu. Padahal dia mencari rezeki, itu kan rezeki dari Allah. Sedangkan Allah dia lupakan. Gitu. Jadi bingung nggak? Sebenarnya nggak logika kan? Nggak logik. Yang memberi rezeki dilupain, tapi dia nyari rezekinya. Itu gimana ceritanya itu? Sebenarnya orang bodoh kalau kita ukuran orang yang dapat hidayah pasti akan berpikir iya ya. Orang mati-matian kerja. Iya, ini kan kalau nggak kerja nggak dapat duit, nggak dapat rezeki misalnya gitu, mati-matian. Tapi nggak sholat gitu. Waktunya dilewati semua. Nah, bagaimana ceritanya? Sedangkan memberi rezeki Allah. Gitu. Dia nggak menyembah Allah, padahal rezeki itu ya si Allah sudah takar, ya Allah sudah bagikan, pasti akan dapat gitu. Sekuat pun kita nyari, kalau yang udah takar hari ini rezekinya sekian ya sekian. Bukan berarti kita harus malas, enggak, tapi memang sudah gitu. Kalau memang udah waktunya kita harus menghadap Allah, ya udah berhenti dulu kerjanya sebentar, sholat. Jadi jangan sampai dengan alasan kita mencari rezeki, kita melupakan sang pemberi rezeki. Gitu. Itu kata-kata yang buat kita ya sadar bahwa semua ada yang mengatur, Allah yang mengatur semuanya. Jangankan rezeki, diri kita, ya, diri kita nih, jiwa kita itu semua ada di genggamannya Allah. Kapanpun Allah mau mengambil,
Ya, kapanpun apapun yang kita miliki Allah mau ambil itu bisa aja. Itu ya membuat kita jangan sampai merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang, kemampuan segala macam itu adalah hak kita, bukan. Itu bukan hak kita. Jadi kalau Allah mau memberinya atau tidak, itu hak Allah. Walaupun kita dapat, oh ya karena gue nyari rezeki, ini gue dapat berhak atau begini. Belum tentu. Ada orang yang kalau dibilang bekerja keras itu mendapatkan rezeki yang lebih banyak, berarti orang-orang yang, mohon maaf ya, kayak orang yang kerjanya lebih dari 8 jam itu mestinya lebih kaya daripada orang yang cuma kerja berapa jam gitu. Jadi hitungannya kayak begitu. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Nah, dengan tidak berpanjang angan, kita nggak terlalu mengejar dunia sampai mana kadang-kadang orang karena apa namanya mengejar dunia kemudian nggak dapat, kemudian serba sulit dan segala macam, akhirnya banyak yang stres, gitu ya. Secara mental keganggu. Kalau ada mentalnya keganggu, kita lihat lah di tayangan-tayangan televisi itu suka ada yang anaknya dibunuh, ya. Auzubillah, sama ibunya, sama bapaknya karena kekurangan harta misalnya gitu, atau kesulitan hidup sampai anaknya jadi korban. Jadi jangan sampai seperti itu. Padahal Allah sudah mentakdirkan semua itu pasti akan ada jaminan dari Allah tentang rezekinya. Jadi ya nggak usah khawatir. Kayak kalau dibilang gimana, ya udah lah bilang aja Allah maha kaya. Ya Allah maha kaya, tapi kitanya bagaimana? Ya Allah maha kaya. Kenapa kita takut? Kita menyembah kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Masa hambanya nggak kebagian? Kadang-kadang ketakutan itu yang dibesar-besarkan oleh hawa nafsu kita, digoda juga oleh setan. Ya, nanti seperti itu. Sama ketika ketakutannya Sayyidatuna Hawa ya, di dalam surga. Ketika bahwa udah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, setan bisikin ketakutan. Takut nanti apa yang sudah didapat itu hilang. Makanya dibisikin, makan tuh buah yang dilarang sama Allah itu, buah khuldi. Karena kalau itu dimakan nanti abadi selamanya. Nah, ketakutan itu diciptakan sama setan tuh udah dari dulu. Supaya akhirnya mengikuti jalannya setan gitu ya. Supaya dia menjadi bagian dari mereka tujuannya itu. Jadi khawatiran yang berlebihan. Kalau kita memang mentok ya udah. Hasbunallah wal wakil, udah. Kemudian kita berdoa pada Allah, Allahumma sur auratana wa amin rawatina, ya. Allah tutupi segala aib kekuranganku. Kemudian kita berdoa pada Allah dan selamatkan aku dari apa yang aku khawatirkan. Allah yang jamin, insyaallah. Nah, ini bagian dari akidah harus kita kuatkan. Karena kalau akidahnya kita kuat, insya Allah kita bisa melewati yang demikian. Godaan itu banyak banget, terus menerus, dan gak akan selesai sampai kita mati. Terus. Dan dampaknya kalau kita nggak bisa lewatin itu, masalah nanti kita setelah kita meninggal. Karena hidup kita ini masih banyak tahapannya lagi. Itu baru berapa tahapan, ya kan? Alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia. Nanti ada alam barzah, kemudian nanti ada apa namanya, ibadah masyar, kita kumpul lagi. Kemudian nanti ada apa, masa hisabnya panjang. Itu lebih dari lamanya hidup kita di dunia, jauh. Makanya jangan merasa hidup ini itu sekali selesai, udah. Enggak, justru masalah nanti di akhirat. Orang kadang-kadang menghabisi nyawanya, oh selesai, bunuh diri. Ternyata masalah ketika sudah meninggal dunia di alam barzah, dia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa karena sudah memutus apa namanya, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita dijauhi dari hal-hal yang demikian, dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, terus tambah hidayah taufik buat diri kita sehingga kita senantiasa bisa menjalankan
apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang keempat, lanjutin ya Bang Iman. Tinggalan nanti nyontek sama hijau. Yang keempat, ya panjang angan menyebabkan hati menjadi keras. Nah, ini yang bahaya. Banyak orang kita ajakin, makanya kadang kita ketemu teman kita, maaf ya teman kita, ayo ikut pengajian, ayo kita sholat. Karena ntar aja, lagi nongkrong lagi nungguin, nunggu orderan misalnya gitu ya, nunggu OJK, nunggu apa segala macam. Ada gitu tuh, udah dalam taraf hatinya agak keras gitu, jadi nggak tersentuh. Oh iya ya, apa ya dia setiap ini ngajakin mulu gitu, nggak kena itu. Jadi karena udah sangat kerasnya itu susah menerima nasihat. Dan kalau nasihatnya masuk, bagaimana hidayah mau masuk? Kayak gitu jangan heran juga banyak. Jangan kan teman ya, warga kita juga kalau udah begitu begitu. Kalau udah keras, jangan heran itu. Pasti karena godaannya besar. Karena hatinya udah cenderung begitu dan terus menerus tidak dibersihin gitu ya, hatinya nggak dibuat bercahaya gitu, ibaratnya ngaji nggak pernah, sholat juga jarang-jarang gitu ya. Kemudian rumahnya juga akhirnya kan nggak ada cahaya gitu ya. Karena kan kalau kita sholat maka rumah kita tuh bercahaya-cahaya. Nawiru manasilakum bisolati wa tilawatil Quran. Jadi terangi rumah-rumah kita, ini tempat tinggal kita. Manazil itu tempat tinggal, bisa rumah, bisa apartemen, bisa kontrakan, itu tempat tinggal namanya, dengan sholat dan baca Quran. Jadi terang tuh. Jadi insya Allah kalau terang yang masuk malaikat, setan-setannya pada kabur. Setan senang banget di tempat-tempat gelap. Jangan sampai godaannya semakin kuat gitu ya. Kita ngurang-ngurangin lah. Kadang kita di luar godaan setan. Kita masuk rumah ada yang ke bawah. Oke, kalau kita masuk rumah kita baca doa dulu. Seperti jangan sampai ke bawah. Ada di luar itu setannya luar biasa. Baru duduk motor aja kadang-kadang ya, di jalan motor. Iya, baca doa dulu. Kalau dulu orang tua tuh zamannya kita itu nyiapin air tuh di depannya, kayak apa? Bayan, ya kan, dicuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu. Sama itu ngilangin apa namanya? Setan nggak suka sama air. Dari ngikut-ngikut itu kabur dia. Itu kita baca Qul Allah 3 kali, baca ayat kursi, kemudian kita baca ucap salam sama yang punya rumah. Kalau nggak ada rumah ya kita salam salam juga, tapi salamnya untuk penghuni rumah selain manusia ya, selain keluarga kita. Nah, ada malaikat juga di dalam. Jadi panjangan ini tadi menyebabkan hati jadi keras, lupa kepada akhirat. Jadi kita nggak ingat bahwa kita bakalan mati, ya, bahwa nanti kita akan dalam kubur akan dipertanyakan, ada azab kubur ada, yang bilang nggak ada. Kemudian nikmat kubur juga ada. Jadi orang-orang yang makanya kita doain tadi di awal, keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jadi mereka udah merasakan tuh nikmatnya di dalam kubur itu. Nah, kalau yang mendapatkan bukan kenikmatan yang didapat, pasti udah akan mendapatkan juga tuh kufroh, kufarin niron dari lubang-lubang api neraka, ya kan? Jadi khawatir gelap gitu ya. Kita jangan menyepelekan karena memang pasti kita ke situ, Gak ada jaminan orang hidup selamanya, gak ada jaminan orang hidup panjang umurnya, ya kan? Gak ada jaminan. Yang dijamin ya pasti orang mati. Makanya kalau orang keras kepala, kemudian hatinya udah keras, kita nasihatin nggak berubah, kita liatin aja dah, ntar juga dia mati gitu. Ya pasti mati kan, ada batasnya. Semua ada batasnya. Umur kita terbatas, kejahatan juga ada batas. Kebaikan kita juga terbatas. Makanya karena waktunya terbatas, kumpulin sebanyak-banyaknya kebaikan.
Jadi orang baik itu berat. Jadi orang baik itu perlu pengorbanan. Ya, sama orang jahat juga berat. Setiap saat dia berbuat jahat juga dia mikir jahat itu kan puyeng juga. Mikirin bagaimana jahatin orang, bagaimana fitnah orang, bagaimana segala macam gitu kan. Mengadu domba orang itu berat juga dia mikir itu. Capek juga. Padahal ujungnya mudarat buat dia. Tapi kalau kita capek, tapi ujungnya manfaat, nanti ujungnya senang. Biarin dah, capek-capek dikit. Bentaran doang paling di dunia kan. Kemudian Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa thala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum." Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Ini tadi dalilnya panjang angan itu menjadikan hatinya menjadi keras. Kemudian jika kita memiliki panjang angan, maka ketaatan kita kepada Allah itu akan berkurang. Obatnya tertunda, kemaksiatannya bertambah banyak, ambisinya menjadi kuat, hatinya mengeras, dan bertambah lalai dari akhirat. Nah ini yang dikhawatirkan kalau kita panjang angan. Jadi apakah ada yang lebih buruk dari itu ya? Nggak ada. Penyakit apa yang lebih besar dari itu? Semua itu sebenarnya karena panjangnya angan-angan. Jadi panjang angan ini adalah penyakit yang penyakit berat sebenarnya. Kalau kita khawatir sama penyakit fisik kita ya, ada penyakit apa yang paling kita takutin? Misalnya kanker atau jantung. Ya itu masih ada obat gitu ya. Tapi kalau panjang angan kita nggak obatin nih, ya itu bahayanya terus menerus. Gitu. Kalau kita sakit di dunia selesai udah. Penyakit kita diangkat oleh Allah, udah selesai. Sakit lagi. Tapi kalau kita punya penyakit ini nih, akan ke bawah terus nanti. Gitu. Akhirat terus ke bawah. Karena keburukan itu terus bawah ketika kita sudah meninggal. Jadi jangan merasa aman-aman aja ya. Hidup kita ini lagi diintai. Ini ajal kita lagi membayangi kita. Seperti bayangan terus ngikutin gitu. Semakin lama semakin dekat, bukan semakin jauh. Jadi kalau kita ingat itu, oh iya, berhentilah berbuat sesuatu yang maksiat kepada Allah yang paling parah. Atau kalau orang yang sudah meninggalkan maksiat, berhentilah melakukan sesuatu yang sia-sia, yang gak ada gunanya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik-baik Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang gak berguna, gitu ya. Walaupun bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, tapi gak berguna aja nih, yang gak ada gunanya. Itu udah ditinggalin. Gitu ya. Supaya dapat kemanfaatan yang lebih lagi. Ya, misalnya cita-cita beda. Kalau kita bercita-cita nih, misalnya jika Allah menghendaki umur kita panjang, misalnya gitu ya, kita bicaranya begitu. Jika Allah menghendaki umur panjang, aku bercita-cita nih mau ngumpulin duit sekarang nih, nanti mau pergi haji, kan cita-cita juga tuh namanya seperti itu. Itu bukan panjang angan, itu apa? Cita-cita itu harapan. Jadi doa ya. Cita-cita itu kayak doa buat kita. Kita pengen begini. Gitu. Tapi jangan kalau misalnya gue begini nih, melakukan ini sekarang, gini-gini, ini pasti nanti gue akan dapetin. Nah itu yang bagus. Karena kita udah memastikan diri kita itu berarti kita udah merasa kita udah pasti umur sekian misalnya. Itu sama aja nanti kita jadi panjang angan juga. Seolah-olah terlena lah gitu. Nah jadi kalau bercita-cita untuk sesuatu yang baik memang diharuskan. Jadi kita pengen nih, misalnya punya duit banyak. Dulu bapak gue ngajar nih ya misalnya gitu. Aku pengen punya sekolah nih. Itu kan cita-cita tuh harapan kita. Gimana caranya? Ya udah, misalnya semualah segala upaya kita kerahkan supaya suatu saat nanti kita bisa punya sekolah. Kalaupun itu nggak tercapai, ya itu kata Allah. Tapi kita punya niat cita-cita. Tapi kalau berpanjang angan, ya tadi merasa efeknya itu ya. Jadi kalau itu bagus untuk apa namanya
ibadah kita. Kalau Allah berikan umur kita panjang, kita masih bisa nabung kebaikan nih, bla 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 gitu. Tapi kalau yang tadi kan kita berasa umurnya panjang, lalai gitu. Bentar aja dah, males, ya kan. Akhirnya jadi ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak punya semangat gitu. Kalau orang banyak anak tuh kayak nggak ada semangatnya, pengennya tidur aja. Padahal waktunya berlalu itu manfaat. Dan itu waktu itu dipinjemin sama Allah, istilahnya dikasih sama Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai keridhaan Allah, bukan untuk ya buat dipoya-poya begitu. Nanti akan bertanggung jawabannya juga. Ya kalau sama bermimpi, bercita-cita itu sebenarnya harapan ya. Jangan cuman eh, kalau orang mimpi kadang-kadang apa namanya cuma kepengen doang gitu ya. Nggak diterusin sama usahanya, itu ngimpi tuh. Kalau mau ngimpi doang kepengen jadi apa namanya eh usaha gitu, tapi nggak ada usahanya gitu ya, nggak punya ini segala macam, mimpi doang gitu. Nah, itu menghayal. Nah itu khawatir juga, jadi menghayal tuh kalau umur gua begini apanya, akhirnya jadi malas. Itu kita harus bedain tuh. Iya, punya mimpi itu sebenarnya untuk motivasi, untuk motivasi. Kita bermimpi juga begini, mimpi tapi dengan ikhtiar yang terus kesinambungan, terus meningkat, meningkat, meningkat gitu ya. Pengen dapetin ilmu, tapi ngimpi aja, nggak dapet dapet juga, nggak pernah jalan, nggak pernah belajar gitu ya, nggak pernah datangin guru misalnya. Jadi ya nggak dapet juga. Jadi itu loh tadi ya, kita harus bisa bedain lah gitu ya di dalam ini sebenarnya harapan yang angan-angan, angan-angan doang, apa emang sesuatu yang kita udah ikhtiarin gitu. Iya. Yeah. Insya Allah kalau yang kita niatin, kalaupun nggak tercapai, usaha kita pasti mendapat pahala. Dan pahala itu akan mendapatkan kebaikan buat kita nanti. Jadi jangan khawatir. Ya, kayak misalnya nih, melakukan sesuatu, walaupun nggak ada hasil, tapi kita udah melakukan itu udah pasti dicatat sebagai suatu kebaikan, dan pahalanya itu udah tercatat gitu ya. Ya kita niat misalnya mau apa ya, memberikan sedekah buat orang, tapi ya kita nggak dapat eh, apa namanya materinya misalnya, tapi kita udah niat, terus udah dapat itu. Biar kita udah kita kerahkan, tapi Allah nggak takdirkan dapat juga, ya udah nggak masalah. Yang penting kita niatnya itu jangan luput gitu, jangan luput dari niatnya, jangan pernah apa namanya ya udahlah emang segitu gitu, emang Allah nggak aku begini-begini, jangan begitu juga, karena belum tentu, bisa jadi begitu kita putus asa itu justru di situ dikit lagi Allah mau ngasih. Karena gitu ya, tinggal selangkah lagi Allah ngasih, sabarnya udah bertahun-tahun, kita putus asa, peluk aja. Akhirnya nggak dapat, gagal dari awal, biar semuanya. Jadi tahan terus. Kalaupun nggak dapat, ya udah biarin aja, terusin. Sampai kita mati nggak ada masalah. Yang pasti kebaikan kita terus ada. Gitu. Jadi jangan berputus asa. Itulah yang jadi salah satu senjatanya setan juga, supaya kita udahlah, doa juga nggak dikabul, udahlah surga dan neraka udah ditentuin oleh Allah, kalau lu ditakdirkan masuk surga ya udah masuk surga, lu mau ibadah apa aja masuk surga, ibaratnya begitu. Kalau misalnya ditakdirkan Allah masuk neraka ya udah masuk, lu ibadah banyak aja masuk neraka. Itu setan tuh. Waktu itu kita pernah bahas itu ya, jadi bisikan setan yang paling paling terakhir itu, paling terakhir pamungkasnya. Jadi udah dianggap wah, gitu. Padahal ya ya mana mungkin sih ya, Allah punya janji dalam Al-Qur'an, kalau orang yang beribadah begini-begini pasti akan mendapatkan pahala, mendapat surga yang masalah. Kalaupun iya Allah masukin neraka, ya nggak nyesel juga ibaratnya nih, kalau kalau iya misalnya.
Ya nggak nyesel juga karena kita udah melaksanakan perintah Allah. Tapi masa iya kita udah jalanin perintah Allah kemudian Allah nggak kasih kita surga, masih masukin neraka? Ya kan nggak begitu. Allah maha bijaksana. Jadi setan itu bisa mengelabui alam pikiran kita nih. Yaitu salah satu hati kita, pikiran kita itu diganggu terus sampai dia ya nggak berhenti berhenti terus aja sampai apalagi nanti kalau otak kita udah lemah, udah tua ya, kadang-kadang tuh ya, udah semakin banyak putus asa, masa udahlah udah tua udah gitu udah ngeremnya banyak gitu. Jadi setan seneng tuh dihajarin terus. Padahal itu justru semangatnya bisa di ujung-ujung itu. Tapi kita udah terakhir nih. Tinggal umur kita tinggal sekian lagi. Justru harus semangat lagi, balikin lagi gitu. Lawan, semangat terus. Karena apa? Lihat deh orang-orang sekarang lagi ada atlet-atlet gitu ya. Orang yang apa namanya mau meraih sesuatu itu pengorbanan luar biasa. Sampai ada yang atlet yang apa namanya yang punya keterbatasan ya, apa namanya ya ada olimpiade itu yang khusus untuk itu mereka keterbatasan kakinya. Maaf ya dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi main olahraganya lebih hebat dari kita. Karena apa? Itu yang membuat mereka itu semangatnya, niat, keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebaikan di ujungnya nanti itu. Jadi semangat terus, husnuzonnya para Allah tuh nggak putus. Kita jangan sampai begitu, jangan sampai kita bersuuzon pada Allah. Ya udah, emang begitu, terakhir udah selesai lah gitu hidup kita. Selesai. Allah yang berhak memutuskan kapan kita selesai. Jadi tugas kita hanya ikhtiar, terus menerus berusaha, keras banget gitu ya. Keras sama diri kita juga. Ya jadi panjang angan itu berbahaya. Jadi banyaklah peringatan bahwa dalam dikatakan dalam kisah ini adalah dikatakan oleh Auf bin Aufullah. Jadi berapa banyak orang yang memasuki suatu hari namun tidak dapat menyelesaikan hari itu atau meninggal sebelum hari itu habis. Banyak kayak begitu, banyak. Yang merasa hari ini gue bisa hidup sampai satu hari, ternyata nggak selesai. Dan berapa banyak orang yang menanti hari esok namun tidak menjumpainya. Jadi sekiranya kita tahu ajal itu dalam dan perjalanannya, maka tentu engkau akan membenci panjang angan dan mengikuti tipuan dunianya. Jadi Nabi Isa bin Maryam mendengar berkata, dunia itu ada 3 hari. Beliau mengatakan, yakni satu hari kemarin yang berlalu, itu tidak dapat kita raih kembali nih, kita lewat. Kita mau ngomong apa juga, mau kalau dulu gue begini, kalau udah nggak bisa lagi, karena udah lewat. Kemudian yang kedua hari esok. Jadi kita nggak tahu nih hari esok apakah bisa engkau akan jumpai atau tidak. Jadi besok kira-kira nih kita masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Jadi ada 3 bagian, hari kemarin yang udah kita bisa perbaiki ya, kita nggak bisa rubah lagi, kita nggak bisa balik lagi. Hari esok kita nggak tahu ya, gelap tuh hari esok kayak gimana. Apakah kita masih bisa duduk begini, kita nggak tahu. Apakah tiba-tiba kita jatuh sakit apa Allah, kita nggak tahu. Pokoknya banyak hal yang kita nggak tahu, rahasia Allah. Kemudian yang ketiga, hari ini nih, nah, ini hari yang masih kita punya nih. Jadi manfaat kalau kita masih memiliki hari ini, manfaatin nih hari ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan mengingat 3 hal itu, mudah-mudahan kita jadi semangat. Oh, jangan-jangan nih ke apa namanya kesempatan saya cuma di hari ini. Tadi kan kita sholat, jangan-jangan sholat ini hari sholat kita yang terakhir. Itu bilang sebelum sholat itu suka jadi imam, dia bilang ke jamaah, bayangkan bahwa hari ini adalah sholat terakhir buat kita. Jadi semua jamaah tuh khusyuk, nggak cuma saus pakung barisan juga, enggak. Tapi diingetin itu juga gitu. Karena kan emang gitu doang tuh, emang sunnah sih. Rapatkan barisan bagian dari ini. Tapi kalau beliau lain lagi, ingat jemaah bahwa hari ini
ini adalah bayangkan ini adalah sholat kita yang terakhir. Wah, langsung jamaah itu pada khusus semuanya. Jadi itu membantu juga buat jamaah untuk bisa lebih khusyuk dalam jamaah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari juga mengatakan sama, dunia itu ada 3 waktu, waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang kau hadapi, dan waktu yang engkau tidak tahu apakah akan menjumpainya atau tidak. Itulah. Nah, kalau kita nggak tahu waktu kita apakah kita akan menjumpai atau tidak, nah ini yang memutus panjang angan kita. Nah, kalau tadi kan kalau panjang angan kita merasa waktu kita masih panjang, gitu. Kita masih bisa berbuat begini begitu, entar aja, mau tobat entar aja. Padahal itu udah harus ditobatin gitu ya. Tapi dia nggak tobat-tobat. Nah itu kan berbahaya. Masuk penyakit yang berat. Menurut orang kita. Kemudian banyak juga orang yang dalam kisah ini juga dibilang bahwa ada orang yang mengumpulkan membeli gandum untuk keperluan sebulan. Kemudian kata beliau, Usama itu panjang angan, demi Allah tidak aku meletakkan kaki lalu aku mengira akan mengangkatnya, tidak satu suapan, kemudian aku mengira akan mengunyahnya, sehingga tiba-tiba maut menjumpaiku. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguhnya yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar akan datang, sedangkan kalian tidak dapat berlepas diri darinya. Jadi sama ini, ngingetin waktu. Kadang kita berharap kita berpanjang angan, kadang gitu ya, ngumpulin sesuatu untuk keperluan 1 bulan. Padahal belum tentu 1 bulan itu kita bisa hidup. Boleh jadi besok mati. Bukan berarti kita nggak boleh nabung gitu ya. Bukan, tapi jangan merasa bahwa hidup kita bisa sampai 1 bulan gitu. Boleh jadi sebelum 1 bulan kita, dan boleh jadi yang kita kumpulin kita nggak nikmatin juga. Ya. Kita nggak bisa menikmati karena kita sudah tidak memerlukannya lagi. Kemudian kecuali bekal-bekal yang baik ya. Misalnya kita mengumpulkan sesuatu atau nabung untuk sekolah atau segala macam, itu bagian yang boleh kita kerjakan gitu ya. Tapi kalau yang lainnya seperti ada orang diberikan satu apa tadi, sepaham ya cerita. Jadi kekayaan itu ya nggak ada habisnya. Ada orang yang kadang-kadang diberikan satu rumah, dia pengen 2 rumah. Ada yang dikasih 1.000 meter, dia pengen 2.000 meter. Terus begitu dia bilang, orang kaya itu begitu, dia bilang, yang punya sekian miliar, pengen triliunan. Terus begitu, akhirnya haus. Dan terus merasa, oh umurnya masih panjang, bisa ngumpulin terus. Setelah itu dia dapat, ternyata umurnya pendek. Nah, sia-sia yang dikumpulin, gak manfaat. Tapi kalau dia mengumpulkan sesuatu untuk kebaikan, misalnya, oh saya mau nabung ini untuk misalnya nanti membangun pesantren atau membangun rumah yatim dan segala macam, itu hal yang bagus. Setiap dia meninggal pun akan diteruskan oleh keturunannya atau orang-orang pengikutnya. Nanti akan menjadi manfaat buat dia di suatu pahala yang mengalir dalam di alam barzah. Jadi bagian yang ini adalah pentingnya kita mengembalikan diri kita bahwa Allah lah yang berkehendak atas segala sesuatu, Allah yang menentukan itu. Kemudian kita harus ridho ya, ikhlas terhadap keputusan Allah dan memperpendek angan-angan kita. Jadi apapun yang Allah putuskan buat kita, itulah yang terbaik. Jadi hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Kita selalu berpikirnya begitu. Hari ini, saat ini adalah hari yang terbaik buat kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik dan kita harus melakukannya dengan hal-hal yang baik. Jadi jangan sia-siain hari ini, belum tentu hari ini terulang lagi. Jadi kalau kita berpikir begitu, maka hari-hari kita adalah hari-hari terbaik. Kalau kita diberi umur panjang, maka kebaikan itu terus setiap hari baik, semakin baik, semakin baik. Ya, mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan hari ini. Nanti kita bahas tentang yang kedua, tentang hasad, tentang iri hati. Ini juga sesuatu yang perlu kita pelajari, kita renungi. Mudah-mudahan
hati kita tidak rusak ya oleh hal-hal yang demikian. Kalau kita punya hati yang hasad, iri gitu ya, maka mengganggu seharian kita, mengganggu ibadah kita yang pasti. Jadi kekhusyuan kita dalam beribadah terganggu karena memikirkan hal yang tidak ada dari dalam diri kita, tapi ada dalam orang lain, dan kita kepingin gitu. Apalagi hasad, supaya menginginkan sesuatu yang kebaikan di orang lain itu hilang. Itu luar biasa. Padahal diri kita tidak bertanggung jawab terhadap rezeki orang lain, diri kita tidak bertanggung jawab kepada urusan orang lain. Jadi bukan urusan kita. Kita kadang-kala ini udah banyak ya kita lihat di medsos orang tuh kepohnya luar biasa urusan orang gitu. Apa ingin tahuan kita sama orang lain tentang hidupnya, tentang segala macam tuh dibahas. Kayak misalnya di seleb-seleb gitu ya kan. Itu sampai anaknya bisa ngomong aja di live-in, anaknya baru. Nah, itu kan hal-hal sepele yang kagak perlu sebenarnya ya. Ngapain kita nonton? Karena ditontonin juga dilihatin itu nggak penting. Urusan kita lebih penting banyak gitu ya. Urusan yang kita harus beresin. Diri kita aja masih perlu perbaikan. Tapi kadang-kala dikaburin sama urusan-urusan begitu. Jadi itu bukan urusan kita. Sampai-sampai Habib Zindan dalam satu kajiannya bilang kalau kita masuk rumah orang, assalamualaikum, itu jangan mengarahkan pandangan mata kita ke dalam rumah, kita ke samping. Jangan kepo banget urusan dalam rumah orang. Di dalamnya ada apa ya? Ini jangan. Kecuali udah dijawab salamnya, beliau bilang ayo masuk. Baru kita boleh ngeliat ke dalam karena udah diizinkan. Sama kayak misalnya kita lewat di jalanan nih ada rumah ngablak, jangan klek gitu. Kita lihatin aja rumahnya dalam ada apa sih gitu, pengen tahu yang kepo, itu haram. Itu kata Habib Tina itu sama aja kita mencuri. Mencuri apa? Sesuatu yang gak diizinin sama yang punya rumah, kita ambil. Kalau dia tahu kan lu ngapain sih ngeliatin rumah kita, kan pasti dia marah. Itu namanya mencuri, dia bilang. Jadi jangan mencuri lihat gitu ya. Pengen tahu aja urusan di dalamnya. Dan kalau kita masuk ke rumah orang bertamu, kita masuk nih, kita ngelihat, kita dengar sesuatu percakapan atau segala macam. Begitu kita keluar dari rumah itu, kita butain mata kita bisuin mulut kita apa namanya telinga kita tuliin. Jadi kita nggak akan cerita keluar, gitu. Karena kan orang gitu ya, masuk ke rumah orang, udah di sini masuk iya, itu masuk ada percakapan nih antara suami istrinya atau anak segala macam. Itu percakapan itu didengar. Kemudian dia keluar rumah itu dia cerita ke orang lain. Nah itu yang dibawa boleh. Kemudian dia lihat sesuatu, si Fulan ternyata rumahnya berantakan begini dia ceritain ke orang. Gak boleh itu haram. Jadi jangan ceritain. Begitu masuk rumah orang, ya kita di sini masuk iya. Kita butain mata kita butain, kuping kita tuliin. Jadi kita keluar kita seolah nggak ngeliat apa-apa, nggak dengar apa-apa di dalam. Jadi kita nggak ngomong sama siapapun. Kalau kita pernah bertamu dengan si Fulan, kita melihat ini, kita mendengar ini, kita nggak ceritain. Itu namanya menjaga kehormatan sesama apa namanya saudara kita semua Muslim. Jadi janganlah kita mengganggu al-muslim man salim al-muslim bilisani wa yadihi. Jadi yang dikatakan muslim itu adalah orang yang selamat dari perbuatan dan ucapannya. Jadi misalnya kita nih sesama muslim, kita jangan mengganggu dengan ucapan kita atau perbuatan kita. Sama seperti tadi juga. Berarti kan kalau misalnya dia nggak izinin, yang nggak mungkin juga tuan rumah bilang jangan ceritain di dalam rumah orang lain, kan nggak mungkin begitu. Tapi sebenarnya mereka masih begitu mikir, lu jangan ceritain ini ya, walaupun nggak di dalam ucapan, tapi kalau bisa ya mudah dia nggak cerita ke orang-orang ya rumah gue berantakan banget ya, misalnya gitu. Atau tadi ada percakapan yang nggak enak misalnya dalam rumah gitu. Nah itu kita jaga itu. Itu pesan-pesan para ulama. Sampai sebegitunya kita menjaga harkat, martabat, kehormatan, apalagi jiwanya. Sekarang udah parah, orang kadang-kadang merenggut kehormatan orang,
kemudian kadang-kadang membunuh orang itu kan udah mengganggu, udah luar biasa. Itu lain lagi. Nah itu seleb berarti. Sama yang kayak yang di channel-channel ya kan, rumahnya diliatin. Mohon maaf ya, kayak artis yang luar biasa, rumahnya tingkat, gede, rumah luas, mobilnya ada banyak lah. Itu mah lain, tujuannya apa? Dia nyari duit lagi. Tapi kita juga nggak ngapain juga lah. Kita nggak dapat apa-apa juga, kita nyebarin kayak gitu. Untung di dia, kita juga nggak dapat manfaat. Ya, mending itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Banyak yang kita perlu beresin dari diri kita, terutama hati kita ya. Masuk diri saya pribadi juga masih belajar juga, guru-guru kita juga sering menasihatkan kita pakai ilmunya. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, buat perbaiki diri kita, dan berharap amalan kita itu benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu atau di luar Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita niatkan, Allah berikan pahala apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan jadi bagian yang membanggakan kita nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, para sahabat. Dan kita berharap juga berkaitan dengan Rasulullah SAW di haji ini ya. Mudah-mudahan salih ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فأنا لا أغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sekian, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.